Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janatul Hasanah, NIM 2318042. Video ini dibuat guna memenuhi tugas SKI kelas C. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu dosen Dian Rifiati MSI atas tugas yang telah diberikan, sehingga bisa menambah wawasan untuk saya. Berikut ini adalah video pembelajaran SKI dengan materi peristiwa hijrah Rasulullah ke Thaif. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Ibu harap kalian semua sehat ya. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srohli sadri wa yassirli wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian dulu ya. Yang pertama, Mirna, Hadiro, Nur Fatimah, Hadiro, Eka Ayu. Hadiro. Nah, semuanya nihil ya. Baik, selanjutnya Ibu di sini kita akan mempelajari materi tentang peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Thaif. Nih. Kali ini kita akan menggunakan buku 3 dimensi atau alat peraga edukatif berupa buku. Baik, pada buku ini dipelajari Thaif salah satu tempat bersejarah dalam perkembangan dalam Islam. Karena tempat inilah Nabi Muhammad SAW pernah berhijrah. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW terjadi pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Nah, Thaif dalam bahasa Arab yang berarti transit. Thaif berada di lembah antara pegunungan Asir dan pegunungan Al-Hada yang dapat ditempuh dalam waktu 1 jam 45 menit. Thaif merupakan kota di Provinsi Mekah, Arab Saudi pada ketinggian 1700 km dari permukaan laut, tepatnya di lereng pegunungan Kharwan. Bani Thaqif adalah penduduk asli kota Thaif. Bangsa Thaqif disebut sebagai keturunan dari Qashi bin Manabih bin Bakri bin Hawazin. Ia adalah salah satu keturunan dari Bani Hawazin yang menjadi seorang pemimpin Wadi Waj. Sejak itu mendapat julukan Thaqif, artinya cerdas dan mudah paham. Thaif salah satu tempat bersejarah dalam perkembangan dalam Islam, karena tempat inilah Rasulullah SAW pernah berhijrah. Peristiwa hijrah Rasulullah SAW terjadi pada bulan Syawal tahun 10 kenabian. Tak lama setelah Khadijah dan Abu Thalib wafat, sepeninggal kedua orang tua yang dicintainya, Rasulullah SAW berhijrah. Sebelum hijrah ke Thaif, Rasulullah mengalami siksaan dari Quraisy yang menjadi-jadi sehingga jiwa Rasulullah dalam bahaya. Keadaan seperti ini terpaksa mengambil sebuah keputusan sulit, yaitu pergi ke Thaif. Ia tidak ingin syiar Islam berhenti akibat ulah kaum Quraisy. Semangat Rasulullah begitu luar biasa. Hijrah ke Thaif yang berjarak 60 mil dari Mekah bersama Zaid bin Haritsah. Mereka berjalan kaki tanpa menunggangi unta, bertujuan Quraisy tidak mencurigainya. Perjalanan yang membutuhkan waktu 4 hari itu. Saat tiba di Thaif, peluh membasahi tubuh Rasulullah. Di Thaif, ia mengunjungi sejumlah pasar dan tempat pertemuan. Hijrah yang dilakukan Rasulullah SAW ke Thaif berharap memperoleh dukungan penduduk setempat dan menyambut baik ajakan Nabi Muhammad SAW untuk memeluk agama Islam. Nah, selain itu, untuk mencari lahan dakwah baru di Thaif dengan meminta bantuan Thaqif. Bani Thaqif adalah kabilah terbesar di Thaif yang mempunyai kekuatan fisik dan ekonomi cukup memadai. Ketika itu Nabi Muhammad SAW menyampaikan maksud kedatangannya mengajak mereka memeluk Islam dan menyembah selain Allah.
Bagian 4 ini, namun apa yang terjadi? Nabi Muhammad SAW dan Harisah akan meninggalkan Taif dihadang sekelompok penduduk kota Taif yang tidak ramah. Bahkan di antara sekelompok itu ada beberapa anak kecil, dan beberapa saat kemudian ada perintah dari seseorang dari sekelompok penduduk memerintahkan anak-anak di wilayah itu untuk melemparinya bebatuan sehingga kakinya terluka. Sikap penduduk Taif yang brutal dan mencemooh melempari batu hingga mengusirnya dari Taif. Sikap brutal penduduk Taif membuat sahabat Rasulullah Zaid bin Harithah rela turun tangan membela dan melindunginya, sampai kepalanya juga terluka akibat lemparan batu. Nah, dalam perjalanan pulang ke Mekah dan setelah gagal berdakwah di Taif, Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Harithah berlindung di kebun milik Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah, dua tokoh kafir Quraisy di Mekah. Lokasinya ini tidak jauh dari Masjid Kuntaro yang dibangun sekitar 162 tahun lalu oleh Khalifah Turki Utsmani. Keadaan keduanya memprihatinkan dan luka-luka karena diikuti dan diserang terus dengan batu oleh sebagian penduduk Taif. Dua tokoh Quraisy karena merasa kasihan menyuruh budaknya yang beragama Nasrani, Adas, memberikan setandang anggur, dan Nabi Zaid menerima dan membaca bismillah sebelum memakannya. Mendengar itu, Adas mengatakan kata-kata itu tidak pernah terucapkan penduduk negeri ini. Di bagian akhir ini, mendengar perkataan Adas, lantas Nabi SAW bertanya tentang asal agama Adas. Ia menjawab beragama Nasrani dan berasal dari Nineveh. Nabi kemudian menyebut nama Yunus bin Matta yang dianggapnya sebagai saudara dan mengatakan kalau dirinya juga Nabi. Nah, mendengar perkataan Nabi membuat Adas kaget seketika, mencium tangan dan kakinya, dan selanjutnya Adas menyatakan memeluk Islam. Nah, peristiwa pertemuannya dengan dua orang Quraisy dan Adas membuat Nabi terhibur. Perjalanan panjang yang melelahkan sejauh 90 km, menginap 10 hari, tidak ada seorang menyambut ajakan dan dakwahnya Nabi. Tetapi markas tokoh Quraisy yang gencar memusuhi Islam memeluk agama Islam. Nah, setelah mengalami masa-masa sulit itu, yakni hijrah ke Taif, Allah Shallallahu wa ta'ala menghibur Rasulullah SAW dengan peristiwa Isra Mi'raj, yaitu perjalanan di malam hari ke Masjidil Aqsa. Kemudian dilanjutkan perjalanan menghadap Sang Khalik di Sidratul Muntaha. Nah, kesimpulan yang bisa kita petik di sini adalah kita sebagai peserta didik hendaknya bersabar dalam mencari ilmu, selalu tabah dan tidak mudah putus asa, selalu berjuang untuk menuntut ilmu dan sabar dalam segala hal. Itu saja dari Ibu, sekian materi dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian pemaparan video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon dimaafkan bila kata-kata atau penjelasannya kurang jelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.